hampir 22 tahun saya bergelut sebagai praktisi dan konsultan SDM. Nah, di sana ketemulah dengan para praktisi SDM dan mereka curhat kepada saya mengenai kesulitan di dalam mengelola serta membina para pegawainya tersebut. Lalu saya ajak berdialog, berdiskusi, saya gali akar penyebab masalahnya. Ternyata Bapak Ibu, ujung-ujungnya adalah akar penyebabnya salah rekrut. Maksudnya apa salah rekrut? Jadi begini, mereka bercerita, Pak, waktu saya mewawancarai Pak, jawabannya kandidat bagus banget Pak, dan juga penuh semangat luar biasa. Nah, akhirnya saya terimalah dia. Lalu 2 minggu, 3 minggu setelah itu terlihatlah Pak kinerjanya sangat jelek, sangat rendah. Di samping itu, ketika kami ajak untuk develop, dibina agar lebih bagus lagi, ternyata tidak bisa tumbuh dengan bagus, tidak optimal. Nah, akhirnya dari sini saya merasa menangkap bahwa saya tertipu Pak dalam wawancara tersebut. Oke, saya yakin kasus ini Bapak Ibu semua juga pernah mengalaminya, atau minimal user Anda mengalaminya. Oleh karena itu, maka respon saya atas curhatan tersebut adalah saya memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah mengecek, men-setting kualifikasi dan persyaratan jabatan sudah benar dan akurat? Yang kedua, apakah Bapak Ibu tahu tahapan-tahapan proses rekrutmen yang efektif, hemat itu seperti apa? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa metode-metode asesmen, seleksi, dan juga alat tes psikologi yang efektif, akurat, valid, dan reliable di dalam menggali potensi seseorang? Walaupun Anda bukan orang psikologi loh, tetap disarankan mengetahuinya. Lalu yang keempat, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda juga bisa mengeksekusi proses rekrutmen ini dengan smoothly, lancar, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak tertentu ataupun komplain dari user? Oke, itu untuk proses rekrutmen. Lalu saya juga ada beberapa pertanyaan dalam proses interview. Saya akan bertanya, yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu sudah bisa atau menerapkan teknik interview berbasis perilaku atau kompetensi? Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi kebohongan-kebohongan dari kandidat ataupun juga data palsu yang disampaikan? Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira apa jawabannya para praktisi SDM tersebut? Kalau kita cek, bila mereka semua adalah belum menjadi jagoan HRD, maka jangan kaget kalau jawaban mereka adalah, Pak, kami belum tahu Pak, dan emang kok seribet itu sih Pak, banyak hal yang kami harus kuasai. Lalu ada lagi komentar lainnya, Pak, waktu kami terbatas, dana terbatas, SDM kami terbatas, ya udah kami gunakan yang versi instan yang cepat aja Pak. Nah, Bapak Ibu semua, itulah hal-hal yang sering dialami oleh kita. Dan ujung-ujungnya, bila salah rekrut, yang disalahkan siapa? HRD, Human Capital. Kita para praktisi yang disarankan oleh pimpinan ataupun oleh user. Oleh karena itu, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan juga muncul lagi di masa akan datang, maka kami, AIDA Konsultan, biasanya setiap tahun mengadakan public training ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, Anda stay tune dan joinlah ke dalam training public kami ini. Terima kasih.